Jadi pengertian biya wa kullu bidatin wa dolal wa kullu bidatin dolal wa dolalatu finnar itu tidak semuanya mesti haram. Wonten wingking mangke insyaallah akan dijelaskan ana bid'ah mubahah, ana bid'ah muharramah, ana bid'ah wajibah. Jadi bid'ah itu macam-macam dan belakang ini dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sama. Jadi ana bid'ah muharramah, ana bid'ah mandubah, ana bid'ah mubahah, ana bid'ah apa? Wajibah. Jadi macam-macam bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu mesti jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa huwa astaqul qailin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli 'ala dini walau karihal musyrikun. Sholatan wa tasliman 'ala sayyidina wa shabina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ala alihi wa sahbihi wa bi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ma ikhtalafa lailu wan nahar amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita memuji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita dapat berkumpul untuk menjalankan pengajian yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Mojokerto. Semoga dalam pengajian ke depan sepanjang bulan suci Ramadan ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita hadiahkan datang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kelak, sehingga kita termasuk orang yang dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan para pemirsa yang kiranya berkenan untuk mendengarkan. Monggo ngaji sareng-sareng kali kula sekejap mawon. Mantun iki buka Allahumma. Sebab ini bulan-bulan penting. Bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa kangge kula panjenengan sedaya ya. Satu kesempatan yang luar biasa, Allah masih memberikan kesempatan. Kalau tidak kita yang rugi. Makanya dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan ada celah waktu yang kosong. Ya, jangan ada celah waktu yang kosong tanpa mempunyai makna. Bulan suci Ramadan ini. Ya, hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa menghadiri majelis ilmu dalam bulan suci Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap delamaan, setiap tapak dicatat ibadah setahun.
Kata Rasulullah, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang tersebut akan bersama saya di bawah arsy. Niku udah gelem ngaji bulan suci Ramadan. Satu. Nomor dua, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan atahullahu bi kulli rakatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Barang siapa melanggengkan jamaah, langgeng jamaah tetap dalam bulan suci Ramadan, Allah akan memberi setiap satu rakaat satu kota yang terpenuhi dari nikmat-nikmat Allah. Nih, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadhrallahi ta'ala birahmah. Wong sing gelem birrul walidain, bagus wong tua, bulan suci Ramadan akan memperoleh, akan bisa melihat Allah. Ini kasih hati birrul walidain bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang nanggung surganya. Itu udah gelem birrul walidain. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan betul. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Siji, ngaji. Usahakan ngaji. Mau paham, mau belum, mau tidak paham, sebenarnya ngaji. Kalau paham diri. Nomor loro, jamaah. Nomor 3, birrul walidain. Proses bulan suci Ramadan ini harus kita kejar. Oh ya. Kalau hari ini saya ngaji 3 kali, biasanya 4 kali. Pada asar, pada isya, pada subuh. Ya mesti. Nah, sampean ngaji monggo. Pada asar ngaten kula ngaji Ihya. Memang pada tarawih Kifatul Atsya. Pada subuh masyarakat kitab Tamil Qafid. Oh no. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan waktu gabungan ngaji. Cuma nganggur aja eman ya. Inilah dasar kita mengapa bulan suci Ramadan perlu kita adakan pengajian. Ini PJNO berusaha untuk melaksanakan dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamatin bi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmi dalam bulan suci Ramadan, Allah mencatat setiap tapak, setiap delamaan, setiap langkah dicatat sebagai ibadah dalam setahun. Wah, luar biasa. Nah, gak ngaji kan rugi. Para jamaah, pemirsa yang budiman, marilah pengajian Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alati wa dzurriyyati sadati Nabi Bakar Marwalin wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'in syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila arwahi walidina masyayikhina khususan mu'allifi hadzal kitab ya Hasyim Asy'ari wa usr Yahya Halimi jami' masyayikhina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat minal ahya'i wal syahidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
Iya kerja ngelasain tentang suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim waradhdallin amin. Oke, sehingga kitab semaan nomor 5 we. Nomor 5 langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah. Puji itu ada 4. Puji Qadim alal Qudus, puji Qudus alal Qadim, puji Qadim alal Qadim, puji Qudus alal Qudus. Jangan-jangan kita tidak tahu. Memujinya Allah kepada makhluk, memujinya makhluk kepada Allah, memujinya Allah kepada Allah zatnya Allah sendiri, memujinya makhluk kepada makhluk. Semua itu milik Allah. Cuma nane alhamdulillah. Ada memujinya Allah pada Allah, patut Allah Maha Kuasa. Lah ketika manusia memuji sama-sama manusia, menungso manusia mencintai manusia yang lain, itu sebenarnya adalah milik Allah. Makanya orang tidak patut memuji diri sendiri. Maka pujian itu yang punya adalah Allah. Nek wong ngelemah awake dhewe. Nah, itu keliru. Nah, makanya enggak boleh. Syukran ala nawalihi, karena bersyukur atas pemberiannya. Wassalatu wassalamu, dan selawat serta salam semoga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa batu fahada kitabun auta'tu bi syai'an min hadisin mauta. Kitab ini adalah kitab yang aku titipkan di dalamnya sesuatu tentang ceritanya orang-orang yang meninggal, tanda-tanda hari kiamat, sesuatu dari pembicaraan tentang keterangan sunnah, bid'ah, sesuatu dari hadis-hadis dengan tujuan nasihat, tujuan memberikan nasihat. Dan kepada Allah Al-Karim aku menadahkan tapak untuk meminta kepada Allah supaya diberikan kemanfaatan kepada diri saya dan kepada orang-orang sesama saya, yakni dari orang-orang yang tidak mengerti. Wa jala amali kholisan liwajhil karim. Semoga Allah menjadikan amal saya amal yang murni karena zat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah zat yang dermawan, zat yang loman, zat yang welas, zat yang asih. Wa hadza awanu syuru'i, ini adalah permulaan kita melangkah dalam tujuan dengan pertolongan Allah yang merajainya, yang disembah. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati, utawi iki ku fasal suwiji ing dalam nerangaken sunnah wal bid'ah. Kula manane mawon sampeyan manani jabena. As-sunnatu talafat sunnah bidhomi kelan domah patas sidi. Kama qala kaya ngendika sapa Abul Baqa fi kuliyatil kitab kuliah Abul Baqa lughatan iku tariqatu dalan. Walau ghaira mardiyatin lan senajan anane tarekat iku ora den ridani. Wasyar'an utai sunnah yang dalam mana syara' itu ismul aran nama litoriqati kedua dalan al-mardiyati kang den tarekoh al-maslukati kang den ambah apa tarekot fidini ing dalam agama. Salaka kang ngambah ing tarekot mardiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghairu talian Rasulullah miman bainakum wa huwa kang teman iku alimun kang ngerti fihi fid dini dalam agama ka sahabati kaya sahabat. Pengertian sunnah, sampean biasa ngomong hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Seperti yang dikatakan oleh Kiai Abul Baqa dalam kitab kuliahnya, sunnah dilihat dari segi bahasa, maknanya jalan. Sunnah itu jalan. Sekalipun jalan itu tidak diridhoi Allah, itu namanya sunnah.
Itu kalau dilihat dari sisi bahasa. Wasar'an ismun littariqatil mardiyah. Nama sunnah adalah nama bagi jalan yang diridhoi, yang ditempuh di dalam agama. Jalan yang diridhoi, yang ditempuh dalam agama. Yang mana Rasulullah menempuhnya atau lainnya Rasulullah. Ada dari orang-orang yang mengerti dalam agama. Itu sunnah. Jadi kalau sampean ngaji kita fikih ono sunnah, ono tatawu, ono mandub, ono istihab. Ini gak ahli fikih gak paham ya. Semua istilah mempunyai makna berbeda. Mandub biasanya digempur sunnah, tatawu ya sunnah. Sunnah itu sunnah, mandub. Tapi semua istilah itu mempunyai maksud yang berbeda. Seperti mustahab, sesuatu yang pernah dilakukan. Sunnah, sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak hal. Nah, itu perlu ngaji fikih. Perlu ngaji fikih yang banyak. Di sini secara umum sunnah secara syariat, sunnah menurut bahasa adalah jalan sekalipun tidak diridhoi. Nah, sunnah dalam syariat nama jalan yang diridhoi, yang ditempuh dalam agama, yang ditempuh oleh Rasulullah atau lainnya, yakni orang-orang yang mengerti dalam agama, seperti para sahabat, ya. Liqaulihi, karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Natapana sira kabeh ing awak ira kabeh bisunnati kan tindak laku ingsun, wa sunnatil khulafa lan sunnahe khulafair rasyidin kang oleh pituduh sapa khulafa mimbati saking sakwise ingsun. Nah ini alaikum bisunnati, tanda tengere dasar daripada bahwa segisare jalan yang diridhoi, sunnah. Arti daripada alaikum, supaya kamu netapi dengan sunnahku, tingkah lakuku dan sunnah khulafair rasyidin para sahabat. Wa urfan lan utawi sunnah ing dalam mano umume manungsa iku barang wadhofa kang ngajeki alaihi wasallam sopal muktada wong kang dadi panutan. Nabiyan iku nabi kana anane muktadi, ya. Awalian atau wali. Nah, jadi sunnah dari sisi urfin nas, sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, sesuatu yang dilakukan senantiasa ajak dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, baik nabi ataupun wali. Itu sudah disebut sunnah. Tidak harus perilaku Rasulullah. Orang biasa pun jadi masuk kategori sunnah. Jadi sudut pandang sunnah itu segi bahasa, segi syariat, segi urfin nas. Ada tiga. Jadi yang dilakukan ya tentu sunnah yang dipandang dari segi syariat. Wasunniyu mansubun ila sunnah. Lafaz sunni dinisbatkan pada sunnah. Khudifatau binis lil nisbah, taknya dibuang karena adanya nisbat. Bon sakniki. Wal bid'atu lan utai bid'ah kama qala kaya oleh ngendika sapa Syekh Zaruk fi iddatil wali murid syara'an ing dalem ana syara'i iku ihdasu amrin nyaraken perkara fidine ing dalem agama yusbihu kan nyerupani apa yakuna yen ta ana apa amrin iku mintu saking amrin saking din walai salah tapi ora ana apa amrin iku minhu saking din sawaun iku padha kana utawi ora ana apa amrin iku bisa kan bentuk rupa au bil haqiqatu tal haqiqah. Nah, saya
ngaji sampean ngaji kita salah ngomongno bid'ah. Ya. Nek bid'ah jane wong NU jagone bid'ah. Bid'ah ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zaruk dalam kitab Uddatil Farid, yaitu memperbarui suatu perkara di dalam agama, memperbarui suatu perkara dalam agama yang menyerupai adanya itu dari agama. Memperbarui suatu perkara dalam agama yang mana perkara itu menyerupai agama tapi bukan termasuk agama. Itu jenenge bid'ah. Dasar bid'ah ini harus dimengerti dulu. Ojo gampang ngomong titik-titik bid'ah. Ngenyarno perkara ana agama sing anane iku nyerupani agama tapi duduk termasuk agama. Nah, itu namanya itu bid'ah, baik berbentuk rupa ataupun hakikatnya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu macam-macam. Perkara ngenyarno perkara no agama sing anane iku nyerupani agama itu mak duduk agama, tidak termasuk kategori agama. Kata-kata itu semuanya biar tidak mesti jelek, ya dah. Liqaulihi karena dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fa min hadza ma laysa minhu fa wardun. Utai sapane niku ahdasa ngenyaraken sapa man mengada-ngada fi amrina dalam perkara ingsun hadza kang iki amrina maing barang laisa kang ora napa maiku mintu saking amri fa wa maiku radun kang den tolak. Jadi sesuatu yang baru yang barang siapa memperbarui dalam perkara saya agama ini sesuatu yang bukan termasuk agama maka itu harus ditolak. Wa qalilan dari kanjeng Nabi wa kullu muhdatsatin dola bid'atun lan utam kang den anyaraken iku bid'atun bid'ah. Kanjeng Nabi memberikan dawuh wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap barang yang diperbarui itu adalah bid'ah. Tadi dikatakan memperbarui perkara dalam agama yang menyerupai adanya itu menyerupai agama tapi bukan agama. Itu dasar pertama. Lah segala sesuatu yang diperbarui itu masuk kategori bid'ah. Sehingga Nabi gak nglakoni itu bid'ah. Jadi ada hadis fili, ada hadis qauli, ada hadis ya hal bil hal. Jadi hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah jelas itu bid'ah. Nulis Quran ya bid'ah. Bid'ah Quran ini bid'ah. Oh jelas Rasulullah tidak ada wujudnya merancang Al-Quran ketika para sahabat khususnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada saat itu memikirkan kalaupun Al-Quran itu berada di satu sahabat juz ini surat ini lama kelamaan kan akan hilang. Akhirnya saat itu para sahabat Abu Bakar juga berpikir untuk bagaimana upayanya Al-Quran itu bisa dijaga nuskah. Dirancang sahabat Abu Bakar sampai sahabat Umar, akhirnya di sahabat Sayyidina Utsman. Bukan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah kan? Ya bid'ah. Tapi aja diantem dolalah ngono ya. Ngaji dhisik. Waqad bayyana ulama'u annal makna fil hadisainil mazkuraini raji'un li taghyir hukmi bi tiqadi malaisa bi qurbatan la mutlaqil ihdas. Ulama menjelaskan bahwa makna dalam dua hadis tersebut
Mana man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini kembali pada merubah hukum. Merubah hukum itu menjadikan bid'ah dengan mengiktikadkan sesuatu yang bukan ibadah. Jadi merubah hukum dengan meyakini sesuatu yang mana sesuatu itu bukan merupakan qurbah, bukan mutlaknya memperbarui. Jadi sing Kanjeng Nabi dilarang sapa wong sing ngrobah duduk apa jenenge tak tolak, itu maksudnya ngrobah hukum, bukan segala perubahan mesti tidak baik, itu tidak. Memiliki ngaten. Jadi hadis kali ini man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Satu. Kedua, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini ulama menjelaskan dalam dua hadis tersebut kembali pada merubah hukum yang sing haram ini loh, sing haram. Merubah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah, bukan mutlaknya memperbarui, itu disebut bid'ah. La mutlaqibata. Di sini dikatakan id qatana waladul syariah bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha bi usuliha fayakunu maqisan alaiha. Ya. Karena telah diperoleh oleh syariat dengan pokok-pokoknya syariat, maka kalau dasar asal muasalnya syariat, maka itu akan kembali pada asalnya syariat atau pada cabangnya syariat. Maka kalau sesuatu itu bisa dikembalikan pada syariat atau pada cabangnya, maka bisa dikiaskan. Kalau bisa dikiaskan, tidak termasuk kategori bid'ah. Jadi pengertian biya wa kullu bid'atin wa dhalalatu finnar itu tidak semuanya mesti haram. Wonten wingking mangke insyaallah akan dijelaskan ana bid'ah mubahah, ana bid'ah muharramah, ana bid'ah wajibah. Jadi bid'ah itu macam-macam dan belakang ini dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sama. Jadi ana bid'ah muharramah, ana bid'ah mandubah, ana bid'ah mubahah, ana bid'ah apa? Wajibah. Jadi macam-macam bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu mesti jelek. Tidak semua bid'ah itu mesti jelek. Nanti dijelaskan di belakang lebih terang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa? Sapa iki? Syekh Zaruk. Wa mawazinuha salah satun. Utawi pira-pira timbangane bid'ah, ukurane bid'ah iku salah satun ana telu. Al-awalu tekang wal yang dura yen to ningali iku ayung dara yen to den ningali apa fil amri dal perkara al muhtasi kang den anyaraken apa amri fa in syahida mongko lamun ningali fa in suhida mongko lamun den ningali lahu maring amril muhtas apa mukdamu syariati ake-ake utawa agung-agung syariat wa aslulan pokoke syariat falaisa mengora ana apa amril muhdas iku bibitatin aran bid'ah. Nah. Wa in kana lamun ana apa amrul muhdas iku mimma saking barang yakba kang nyegah apa mah kang nyegah apa syariat zalika ngono ma bikul wajin kan sekabane dalan
fawa mongkotai amrul muhdas iku batilun wa dolalun, barang batil lan dolal. Wa in kana lamun ana apa amrul muhdas iku mimasing barang tarajaat kang bola-bali fi indal ma apa lah dilatu pira-pira dalil. Wa tanawala lan merkole ing mape subhat wastawat lan padha fi indal ma paluju pira-pira jalan utubirat mongko bilang-bilang apa wujuhu pira dalane ma. Fama mongko barang tarajaka kang unggul apa ma min zalika amru rajaat ujiat mongko den balekaken apa rujiat mongko den balekaken ilahi maring zalik apa wujuh ilahi maring balik niki ukuran melihat bid'ah ada tiga. Pertama, dilihat perkara yang baru itu seperti apa. Perkara yang baru yang tidak pernah kita ketemui dalam beberapa hadis Rasulullah juga tidak ada. Nah, itu pertama harus kita lihat. Kalau kita lihat ternyata mu'dhamus syariah, hukum-hukum syariat itu banyak atau menyelimuti perkara tersebut dan pokok-pokok syariat ada di situ dalam perkara tersebut, maka itu tidak dikategorikan bid'ah. Falaisa bibit fa'in suhidalahu mu'dhamu syariah. Apabila kebanyakan ya mu'dham syariat itu dilihat dalam perkara yang baru itu dan pokok-pokok syariat itu ada, maka tidak dikategorikan bid'ah. Katanya wa in kana mimma ya'badzalika bi wajhin, dan apabila termasuk perkara yang mencegah semuanya dari semua jalur, tidak ada yang sesuai dengan syariat, ya, tidak ada yang sesuai dengan syariat, maka itu termasuk barang batal, barang bid'ah. Dan apabila perkara yang baru itu termasuk perkara yang berulang, beberapa dalil, ada dasar-dasar dalil, tapi juga didapat subhat, keserupaan dalil satu dengan dalil yang lain dan sama kuat-kuatnya, maka dikembalikan pada dilihat jalan tersebut, ya. Wastafil wujuh utubirat wujuhu, maka dilihat itu, dilihat jalannya dari mana. Kalau ternyata banyak syariat yang mendukung, maka tidak dikategorikan bid'ah. Tapi kalau ternyata itu menyimpang dari syariat, jelas itu dikategorikan menurut ayat. Gampang ngene. Fama tarajjaha min dalika ruji'at. Ya, kalau yang kuat itu ya itu yang diunggulkan. Wal mizanu sani, ukuran yang kedua. Iku itibaru qawaidil aimati, milang-milang biar para kaidah para imam wa salafil ummati lan salaful ummah al amilina bitariqi sunnah. Fama ta barak khalafahu kang nelayani apa ma ing qawaid bikuli wajhin fala ibrata nglana mamilang-milang iku wajibi kalan ma. Wa malan ta barang wa faqan nocoke apa ma usulahum ing pira-pira dasare, ya, aimah. Fawa tema iku hakul hak wa ini talafulan senajan beda-beda sapa aimah fi mafal an saking arah cabange waslan pokoke fakulun mau sawi kriyat ga umanut apa kulun asal ing pokoke kulun wa dalil kulun. Jadi cara melihat ini bid'ah itu bukan bid'ah satu tadi. Nomor dua yaitu melihat kaidahnya para pemimpin. Iktibaru qawaidil a'immah,
iktibar, melihat beberapa kaidahnya para imam dan ulama salaful ummah al-amilin dengan jalan sunnah, maka ada kita melihat cara Imam Syafi'i bi, cara Imam Hanafi bi, cara para imam-imam ini seperti itu. Itu bagaimana beliau-beliau ini melihat ya. Kita melihat beliau-beliau itu imam, ulama salaf saleh seperti Sufyan Tsauri dan sebagainya seperti apa. Kok ternyata melihat dari para imam saja sudah menyimpang. Itu bertanda itu adanya bid'ah dhalalah. Kalau tidak, ya jangan keburu. Contoh paling konkret selawat nariyah. Karena itu perilakunya para sahabat, para ulama salafus saleh yang menjadi rutinitasnya, doa itu tidak dikategorikan bid'ah. No. Jadi fama khalafa bi kulli wajhin, maka sesuatu yang menyalahi para imam, kaidahnya para imam dengan segala jalan cara, maka itu tidak terbilang, tidak dianggap fala ibrata fihi. Wa ma wafaqa usulahum, maka sesuatu yang cocok pada dasar-dasarnya kaidahnya para imam, maka itu dikatakan barang yang hak sekalipun berbeda-beda. Ya pasti terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Khalid punya sudut pandang yang berbeda. Contoh, nah Imam Syafi'i takbir terus langsung sendakep sunai. Nah cara Imam Hambali mari takbir lepas dulu baru sendakep. Nah itu perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi. Waqad waqa'a min qawaidihim, lan terjadi dalam beberapa kaidahnya para imam apa annama barang amila kang ngamalaken biklamat sapa salafus salaf wa tabi'un lan manut ing salaf sapa khalafu khalaf iku la yasihu ora sa apa yakuna enten maiku bid'atan arabidah wala madmuman lan ora den cela wa malah barang taraku kang ninggal sapa ulama salaf ing ma bikul wajin wa dikene kula yasiku ora sapa yakunan baiku sunatan wala mahmudan. Pun begini mawon. Dan benar-benar terjadi waqat waqa'a min qawaidihim, dan benar-benar terjadi dari beberapa kaidahnya para imam bahwa sesuatu yang diamalkan oleh ulama salaf dan watabi'ahumul khalaf dan diikuti oleh ulama khalaf itu tidak sah adanya disebut bid'ah. Dan tidak pula dicela. Iki Ki Hasyim Asy'ari ngoten. Jadi la yasihu ayakuna bid'atan wala mal. Jadi sesuatu yang diamalkan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf itu tidak sah adanya disebut bid'ah dan tidak pula dicela. Ulama salaf itu ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Itu kategori ulama salaf. Ulama khalaf ulama yang hidup setelah tahun 500 Hijriah. Nah itu yang disebut ulama khalaf. Wa mataraku bikul wajin wadihin la yasbu ayakuna sunatan wal hamdan. Adapun sesuatu yang ditinggalkan oleh para imam salaf dan khalaf dengan segala jalan yang jelas itu tidak sah disebut sunnah dan tidak pula dipuji. Ngoten nggih. Niki Kiai Hasyim Asy'ari ngarang kitab katen niki karena mikiraken umatipun. Mudah-mudahan ini bermanfaat barokah ya bagi kita semua.
Sing utama itu sing penting ngaji. Budal ngaji. Seperti apa yang saya katakan tadi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ibadata sanatin. Doire hadis jelas. Sapa sing teko ngaji, gaji kok kan paham kok. Karena kata-kata man hadara majlisal ilmi wafahima gak kate ngono Kanjeng Nabi. Pokoke teko. Penak to. Pokoke teko. Kataballahu ibadata dicatat. Jadi kita upaya untuk selantiasa melakukan kegiatan ngaji, ya, jamaah, birrul walidain. 3 kategori. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amin. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutairuna biha min jamil sayyat wa tarfa'na biha inda qadarjat wa tabalighuna biha salati bi jamil khairati fil hayati wa tal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad amin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.